Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa apa itu jamaah pengawasan dan alhamdulillah kesempatan kita Islam sampai kita pelajaran terutama untuk tadi pada sore hari ini kita kajian masalah bagaimana kita jangan sampai terseret dari kelompok orang yang bisa mendapat bagian rusak. Karena apa? Karena suka dosa, menyakiti, membenci, dan mencari-cari kesalahan orang lain, sudah termasuk orang-orang yang palsu. Ini semua yang bisa merusak. Salah satu terutama utuah, dia utuah Islamnya utuah tasawuf bisa merusak kerukunan keluarga, kerukunan muslim, juga kerukunan artinya apa? Mestinya yang kita perlu dan kita pikir adalah yang bisa betul nanti yang kita bisa kontak bersama menuju kemaslahatan dunia kita, antara lain saling mendoakan, saling membantu, saling bisa menolong, saling memaafkan. Itu termasuk yang dilakukan oleh masyarakat kita, terutama yang sebenarnya Quran. Maka kita sampaikan dalam pengajian ini karena kita menghadapi tahun politik. Karena sudah sangat dekat tanggal 14 Februari, insyaallah kalau kita diberi umur panjang ada pesta demokrasi. Di situ kalau kita berarti umat muslim kita punya aturan, kita boleh kita yang tidak tahu, yang tidak jelas, karena bisa jadi kita masuk kelompok orang yang mendapat dosa tapi tidak terasa. Contoh salah satu dosa yang tidak terasa mungkin dari itu adalah kenal orang yang ingin mencalonkan calon wakilnya. Begitu ibu tahu karena tahu pribadinya, ibu seolah-olah tidak simpati. Kalau tidak simpatinya, kadang-kadang kalau orang sudah sedang, ya, kemudian menjadi wakil. Artinya Joko itu juga tidak wakil dosa. Artinya apa? Merendahkan, menyepelekan, atau juga menghina orang. Bahkan mari kita bersama anak-anak yang tidak dikerjakan oleh aturan pimpinan syariat Islam. Dan ayat ini sangat populer pada kapal, walaupun mungkin bukan penceramah.
Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah mengingatkan Alhamdulillah Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minkum. Begitu sayangnya Allah kepada orang-orang mukmin, orang yang beriman. Kalau mau melangkah keliru sudah diingatkan oleh Allah. Maka harusnya kepada orang Hei orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada yang diolok. Ini larangan. Jadi kalau ada kelompok si A yang itu apa? Kalau bahasa Jawanya acar, mengolok-olok kelompok si B. Belum tentu kelompok si B yang diolok-olok itu lebih jelek. Bisa jadi kelompok si A itu secara pribadi itu juga tidak boleh. Ya. Artinya apa? Menjelek-jelekkan orang lain, keluarga orang lain, kelompok lain, itu kan. Apalagi sekarang kan orang-orang yang maaf punya kaitannya dengan jabatan-jabatan dalam pemerintahan maupun dalam instansi biasanya lebih tahu daripada orang tahu, orang guru, orang apa. Sekarang begitu banyak partai, begitu banyak ormas. Ada yang paling tua Muhammadiyah, setelah Muhammadiyah lahir Persis, persatuan Islam yang dulu ini pimpinannya sudah semua yang tua meninggal alasan dan berbinasa. Yang ada di Bandung dan di Bangil. Lagi yang betul-betul lama, lagi yang setelah itu akan jauh, tapi sekarang semangat. Apa itu MTA? MTA pada awalnya disebut dianggap aliran sesat, tapi justru MTA itu aliran yang bersih, aliran yang bersih. Di Puncak juga sudah banyak di Kumung, dan Barjo, Banjar, Kemiri, di Pamenjurenan. Itu masalah pengajiannya, pembinaannya, pendidiknya bersih. Kalau sudah masuk dalam kaitan ormas MTA itu diminta tidak boleh banyak alasan, banyak akhir di dalam. Silakan dihubung. Setiap akhir pagi di Solo itu pengajiannya ada sekitar jamahnya sekitar 5 sampai 7 ribu tiap akhir pagi. Itu seluruh wilayah Indonesia ada yang haji. Itu termasuk apa ya? Laten bersih mantap. Dan ajarannya antara Muhammadiyah, Persis, MTA, lalu yang sangat muda sekarang tren Salafi. Salafi itu kembali kepada cara Nabi dan para sahabat, tapi sempat punya as sendiri-sendiri. Itu. Tetapi yang lebih tua dari mulai zaman Belanda itu apa Al-Qudsyan. Yang sini ada lagi ada yang lain itu semuanya sekedar wadah untuk mengesampingkan dan setiap para yang cocok dan Allah bisa menggunakan Islam dan untuk menunjukkan umat walaupun tidak secara keseluruhan satu segi masalah itulah manfaatnya. Tapi tidak boleh memberi
Kelompok aku yang paling baik karena jelek dan boleh. Kalau mungkin tahu dan sebaiknya. Kalau mau turun kanan berkaitan dengan masalah memang itu merusak umat atau jamaah, kita mestinya yang paling baik adalah untuk bermusyawarah. Jadi yang pertama, bahwa kita sangat hukum Muslim dilarang saling memecah, saling menyakiti. Walaupun baru tindakannya pakai kata-kata, itu pun juga merusak dan kaitannya dengan kebersamaan. Dan juga orang yang sekarang memang hobi di dalam kaitannya mengikuti perjalanan calon presiden dan presiden. Ada depan itu juga makanya bermacam-macam. Ya, kalau menurut kita lihat di dalam acara para orang yang sudah dalam bahasa kita menafsirkan itu, ada yang umum, ada yang benar, dan itu kita lakukan. Cuma kita kalau bisa sebagai muslim ya berdoa semoga jalanan yang terjadi lancar, aman, damai, dan terpilih yang paling. Jadi yang pertama kita dilarang untuk saling memecah, menjelek-jelekan dari satu kelompok yang lain. Karena apa? Itu dosa. Dan diikuti pada surat Al-Hujurat yang ke-12, Allah juga mengingatkan Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Begitu pula Allah mengingatkan orang-orang itu, hei orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah jadi kita tidak boleh membiasakan punya kebiasaan apa? Suudon itu dosa. Artinya apa? Berprasangka buruk pada orang lain. Siapa itu kepada suami kepada istri, kepada anak. Itu jangan dulu berprasangka buruk kalau tidak tahu persis permasalahan. Di tengah kegiatan PKK ada pergantian pengurus reorganisasi pengurus. Begitu sih jadi bendahara. Kalau PKK sudah ibu itu dari bendahara. Bagaimana kalau orang kejujurannya tidak amanah, itu sudah sangat. Kalau memang itu tidak tempat ditulis sebagai bendahara, kita larang masyarakat. Alasannya yang tidak perasaan. Teknik bendahara memang tidak sebenarnya pokok jajaran. Nah itu tidak boleh. Teks perasaan buruk. Kenapa? Di sekeliling kita, atas, depan, bawah, kanan, kiri, belakang itu ada siapa? Setan. Jadi orang yang punya prinsip fitrahnya seperti itu, setan tidak senang. Maka kita dan banyak orang yang tidak paham bahwa setan itu yang mendorong kepada kejahatan. Maka kita dilarang orang yang suka marah-marah,
dan ini cerujuk pojok kotor dari wujud besar nesu. Sebab orang nesu itu biasanya ya, tidak tahu mana yang lebih baik, mana yang buruk, tidak akan kendali. Maka maaf pada bulan Agustus saya ditelepon sama Gubernur saya sekarang ini ketua kajian. Tapi tidak perlu jawabnya seolah-olah ada istilah kudu. Ewan bahwa Ustaz mohon Ustaz itu siap. Bertahun masalah siap menjadi kerohanian di rumah sakit Aisyah. Sekarang harus dijawab siap Ustaz. Yang dipandang pertama Pak Siti dengan saya. Ternyata Pak Siti di lobi justru betul dan saat saya belajar itu sudah insya Allah sepuh. Akhirnya saya bismillah siap dulu. Sudah berjalan itu sampai sekarang. Kalau ibu ini kita promosi ya, saya promosi lagi. Ibu-ibu warga Muhammadiyah, seyogianya kalau berhalangan dan enak badan, apa nanti sampai hidup buat di rumah sakit Aisyah. Sekarang alhamdulillah pelayanannya sudah bagus, ruangannya sudah bagus, dokternya sudah komplit. Selama menyambut jam mudah-mudahan masih bisa beradaptasi. Dan di situ insya Allah nanti ketemu saya. Ketemu Allah, ada sesuatu kita kepada pun ketemu kita terus belum tahu orangnya, tapi suaranya khas paham. Assalamualaikum. Dan saya juga akan bilang juga kita tak tunggu itu aneh dapat sehat. Panjang kita kalau umur doa kita bersyukur iman. Itu hebatnya orang imannya mantap. Jadi dia tidak akan kenal itu orang. Tapi kalau sehat, kalau memang sudah Allah saat itu doakan dia terus. Tapi alhamdulillah ternyata tidak ada pakaiannya sehat. Itu selipan promosi lebih, terutama di Asia keluarga. Kalau ada keperluan kita melarang keluarga lalu sudah rumah sakit sendiri Asia. Asia sekarang sudah pengajian rutin, alhamdulillah bisa baik. Untuk besok Gubernur itu ada Gubernur, Pak Amin, Pak Gandul, Pak Satu, melengkapi saya. Ada 5 ustaz dan 1 ustaz yang satu. Semoga nanti orang Muhammadiyah ada penyakit sederhana bisa diatasi rumah sakit sendiri melalui kesempatan lain. Ini masuk rumah sakit Asia bisa dia sehat penyakit ibadah. Dia rumah sakit ini bisa berjalan terus. Kembali kepada ayat bahwa orang yang suka bersyukur hati-hati ada rasa itu tidak boleh karena yang membawa dosa. Yang boleh mana? Usudon menyangka baik, berprasangka baik, bukan sudon, bukan rasa kaya buruk. Itu yang pertama. Walau pada sasu dan kita dilarang oleh Allah SWT untuk mencari-cari, mengorek-orek kelemahan, kekurangan, kesalahan orang lain, baik dengan keluarga, dengan jamaah, dengan perkumpulan seperti Aisyah,
Itu nggak boleh mengorek-korek, cari-cari kesalahan orang lain. Itu pun dosa. Biasanya nafsu manusia itu kalau cocok yang di apa? Karena selalu dimunculkan yang paling. Tapi bila tidak cocok, yang dicari itu yang jelek-jeleknya, kelemahannya, kekurangan. Ini sebetulnya nafsu. Maka dalam kehidupan kita di dunia menuju akhirat, jangan membiasakan mengikuti hawa nafsu yang amarah. Karena apa? Hawa nafsu kalau diikuti akan rusak. Sehingga pesan Allah di dalam Al-Quran, inna nafsa la amartu bisu. Sungguhnya nafsu itu akan muncul perkara yang jelek. Dan kalau ada pasien yang sepuh, sebelum kita doakan, kita beri saran kesehatan berbagai kerohannya. Kalau kesehatan itu dokter. Ibu musibah itu sudah berapa? 72 tahun. Kalau ada perubahan pada wanita itu sakit. Kembaran barulah, terutama sabar, panjangkan, berusaha hal itu pun jalan-jalan dibuat jauh-jauh. Jangan singkal itu mudah marah tersebut. Sebab kalau orang marah, salahnya mudah, maka sulit untuk kembali normal. Maka untuk menormalkan secara syarat-syarat di dalam kita, teorinya kerohanian itu harus sabar. Kalau sabar menurut Islam itu tidak ada batasnya. Sabar ya sabar. Kapan berikutnya sabar ya berikan. Kapan berikutnya ibadah yang harus kita berikan. Sabar. Dan itu tidak mudah. Ada pengalaman-pengalaman yang alhamdulillah pengalaman itu bisa kita kaji. Ada yang didoakan istrinya nangis jualan setelah punya pasang penunjuk. Setelah betul, kalau betul itu sakitnya tensinya 250 lebih. Ternyata orangnya perokok dan sedikit-sedikit urusan rokok yang dimaui tidak cepat nafsu termarah-marah. Saya kasih tahu. Ternyata bapaknya itu terus dengar-dengar dia istrinya malah nangis. Dari bapaknya selesai. Kok sudah tutup? Kiai pun muncul turun itu tengah bed. Tengah bed berita pakai yang ketebaran pada tempat yang sedang tensinya terlalu tinggi. Terus biasanya jari bapak terus apa lagi kalau kita keluar umur 70-an yang paling indah itu adalah memperbanyak ibadah. Karena kalau orang berjalan sudah mau finish, orang lari sudah mau finish, kalau sudah umur 70-an hampir finish. Walaupun yang tahu Allah, walaupun hakikatnya yang meninggal juga belum tentu yang sepuh-sepuh, tapi secara alami kalau sudah 70 atau 40 sudah aktivis, maka yang paling indah, yang paling berbahagia memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, zikir, baca Quran, sholat sunnah, itu yang paling bagus. Loh kenapa? Mau makan kacang sudah tak mampu karena dia sudah tak. Mau lari kakinya sudah tak kuat. Mau makan sate boleh, tidak boleh, tensinya tinggi. Itu
jadi peringatan orang melalui pemeriksaan medis. Maka yang paling indah yaitu memperbanyak ibadah itu tentang kata Allah. Belum sudah berubah apa sih dari nilai ibadah. Ya, ada pengajian yaitu kita saling mengingat. Jadi tapi kalau orang mengorek-orek kesalahan, ini kejelekan orang lain itu termasuk perbuatan yang suci. Nanti pada terapinya wala yang hukum faktor juga kita tidak boleh selalu biasanya nek cara bahasane mirunggan cara desa istilah dana itu sok gampang terbawa menggunjing orang lain, itu pun tidak boleh dosa. Jadi bersyukur oleh mencari-cari kesalahan orang lain, menggunjing kesalahan orang lain, walaupun kebaikan itu tidak perlu, karena itu tidak etis. Ini malah dia itu tidak boleh. Dikarenakan orang yang selalu bersyukur, orang yang selalu memuji orang lain, yang dipujikan mungkin bisa lebih dekat keluarga, bisa juga orang tua. Kita punya anak cowok semua itu, nggak tahu kan yang dicari begitu karena anak saya cowok semua. Begitu ketika kita ada punya istri, saya suruh itu jadi ada yang tunggu, ada yang nggak mau tunggu, padahal semua sudah punya anak. Nah, saya punya istri dari kedua, saya kasih tahu, Bu, Mbak Uti jangan stop memperdulikan hanya misalnya kepada anak-anak kita yang anak mantu kita. Karena apa? Itulah tentunya sudah tua. Yang penting anak sendiri jangan sampai terlibat. Tapi kadang-kadang orang harus sadar, subhanallah, kumpul sama keluarga tekan kumpul. Mestinya mau tua anak kumpul kipas-kipas, muslim anak-anak itu gemek, itu bisa bedakan. Tapi yang bilang orang si begitu apa yang perasaannya lebih dekat. Lepas bertunjukkan buku-bukuan itu anak-anak tiba-tiba bangku juga langsung baru apa yang bisa dimek. Dari anak-anak tidak cewek yang sangat berada karena memang hajinya haji haji paham agama jalan masih pada Allah Subhanahu itu proses di alhamdulillah kita dokter tesnya. Kalau pulang sini pokoknya dia kasih benar saja saya diobai nyuci piring, nyuci pakaian, apa masak. Nah, disitulah kita kalau berkumpul dari keluarga sampai kita kalau cocok nggak perlu dianggap, kalau nggak cocok jangan dikunci karena apa itu gimana. Ayat selanjutnya menggambarkan orang yang bersyukur, orang yang sudah mencari-cari kesalahan orang lain dari keluarga tetangga orang lain maupun juga mungkin dalam perkumpulan, maka Allah mengingatkan ayatiku akan ayat pula ma'atihi mayatkan.
Itu gambarannya orang yang suka bersyukur, memuji, mencari kesalahan orang lain. Itu gambarnya sebagaimana orang memakan daging mayat. Berarti sangat kecil, kata putih. Itu gambarannya. Maka Allah berkata, Papa Ibu, atau tidak mau, atau tidak mencucikan. Kalau makan daging mayatnya mencucikan, tidak sih dianggap sebanding gambaran dengan memakan daging mayat. Itu kan pertama, jangan suka memuji, jangan suka mengorek kesalahan orang lain, termasuk dengki, menyakiti. Dengan bahasa tangan, lirikan kita yang tidak cocok saja tidak boleh. Kalau bahasa Jawa, wongga yang cocok ini delok, lirik para senang itu nggak boleh. Yang nggak boleh juga Allah melalui yaitu gunakan. Kenapa kalau kita bikin kesatuan kebersamaan, mendoakan, saling menolong, saling memaafkan, insya Allah hubungan keluarga, hubungan umat muslim, hubungan masyarakat hukum bisa benar. Tapi ini tidak gampang. Harus kita berlatih. Maka kan kata kuncinya kalau orang beriman banyak pun khairan awliyaspun matur sinapin orang mender. Penekanan pada orang-orang beriman kita tidak boleh saling menyakiti walaupun dengan bahasa ini biasanya sebagai orang yang tak paham kalau ngomong rajin dalam ibadah karena pada sebelum komentari waktu itu juga dari satu pemimpin yuk dicari kejelekannya nyatanya maksud beliau perintah ibadah mantap, sebenarnya orang cocok bukan bagaimana mantap, tapi mau cukup, tapi penting harus ya kalau memang belum waktunya ya kita biasa ngaji agar bisa dari orang itu bisa berbangun. Itu kayak teori itu banyak yang berhasil kalau diajak ngaji, diajak ngaji. Di dalam surat Al-Munafiqun Allah menyatakan Auzubillahiminasyaitonirrajim innal ladzina asyraku kanu minal ladzina amanu. Sungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang ternyata yang diperintahkan apa semua aku tidak suka. Orang yang berpakaian sunnah, kalau bahasa Jawa yang gerakan, tapi justru orang menertawakan dengan ada rasa keyakinan, senang itu dosa. Walaupun mungkin anak kecil, wandani ini bandel-bandel bertemu. Kalau nanti kepada ngaji wonten dokter, ini kalau melakukan FPG, ini mengenal baca Quran, tulis Al-Quran, wahaya ibadah, hari itu meeting, nenek di Kelsen, ibu deh, itu orang pas. Saya pikir pembina utama saja.
mengelari sekalipun dengan itu ya, iya, anjing, sudah kamu itu berubah beda. Nah, itu dari diatur oleh pada persen. Ternyata yaitu turun dari Jogja tahun 1995 hingga sepeda kanan ada satu tangannya terpatah. Kemudian secara aku sih ucapkan kita ucapkan kembali mau akan kuat. Akhirnya diucapkan bukan. Itu bukan sekali tugel yang kanan dan lama tugel kiri. Tapi apabila masih kanan sehat. Dan caranya doa itu penting tapi jangan sekali-kali punya bahasa syukur. Kalau sebutan Allah melakukan hasilnya. Jadi kita termasuk kalau bahasa orang Jawa ada niatnya orang tahun dulu bersama masalah syukuri itu nggak boleh. Ternyata ngaji itu penting. Ini berkaitan dengan apa? Di ayat lain Allah juga mengingatkan faidamanu bikin atau ghafazu dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapannya mereka saling mengedip-edip matanya dari roh al-masjid. Jadi kalau dengan lerok orang pas ada unsur nggak senang itu sudah susah. Yang dikelerok kan nggak ngerti, si disyukuri nggak ngerti. Begitu harusnya ajaran Islam. Kita boleh sehingga kita betul-betul harus mengikuti tuntunan syariat yang dituntunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Pada ayat yang lain di surat Al-Ahzab ayat 58 Allah menyatakan walladzina yu'minunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maqsadu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman. Allah mengingatkan dan orang-orang yang suka menyakiti bisa juga membuat orang suka karena perasaannya kepada orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat dibayar makasaku pada dia tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Jadi kalau panjenengan menurut ajaran Islam yang dituntunkan di dalam Al-Quran tidak boleh nimbrung, tidak tahu masalahnya, ikut memojokkan orang lain terutama orang mukmin, orang mukminah. Karena apa? Kalau sampai kita ikut-ikutan oleh masalah demo kan tidak semua punya masalah. Mungkin seperti dia di TV kalau ini saling bertempur atau saling demo dengan RW yang lain. Karena itu yang punya masalah paling satu orang mungkin teman yang lain. Ini menurut ajaran Islam nggak boleh. Karena apa? Dibayar imam tasaku yang sebetulnya tanpa tahu kesalahan perbuatan yang mereka yang ikut nimbrung. Apa resikonya kalau orang ikut-ikutan dalam menyakiti, menjelekan, menghina, mungkin memojokkan orang mukminat,
Pakoting utamalu bukanan wakil makhlukina, maka dia termasuk orang-orang yang selalu memikul kebohongan, memikul dosa yang sangat jelas. Ternyata orang yang mengikuti, orang yang ikut-ikutan dalam masalah yang tidak jelas, memojokkan menjelekan orang lain pertama munafik, ternyata itu orang itu yang memikul dosa yang jelas. Jadi kita bisa hidup di tengah keluarga, di tengah masyarakat, hari kita punya sikap, punya etika mengikuti akhlak Islam yang disampaikan dan Muhammad, sehingga tugas Nabi lebih lama menanamkan akidah dengan akhlak sampai 13 tahun dengan kalimat hadis yang banyak hafal innama tanah maka lima punya aku Nabi Muhammad. Terus tugas yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Walaupun seluruh nabi kehidupannya itu justru banyak tantangan, banyak ujian, banyak cobaan. Sudah seindah yang dibayangkan, tapi nabinya sendiri tetap merasakan bahagia nikmat, walaupun dikejar-kejar, walaupun dihina, dicaci maki, juga mau dibunuh contoh. Di saat Muhammad Rasulullah remaja, semua umat yang ada di Mekah itu termasuk simpati sekali, senang remen sangat datang kepribadian akhlak Muhammad Rasulullah. Bahasanya kalau jadi orang yang solihah, orang yang soleh itu belum bersikup. Karena apa? Yang penting dari wong apik ora gawe odo-odo program perkara kepada orang lain. Tapi jika setelah mendapatkan wahyu dan diangkat sebagai rasul, kata pendeta saudaranya calon istri itu istrinya bekerja, dan kamu Muhammad sekarang kamu diangkat rasul sebagaimana tertulis pada Taurat. Tapi hati-hati kalau kamu sudah jadi rasul, harus siap mental. Pergi dihina, dicaci maki, mungkin diusir, juga diancam dibunuh. Karena apa? Menjadi orang yang muslim. Orang muslim itu banyak kata. Artinya apa? Ingin yang bahasa Jawa ojo selamat boleh. Bisa selamat mengatakan bisa bawa keluarga, bawa masyarakat, bawa itu. Artinya apa? Berdakwah. Setelah Nabi berdakwah, itu sudah banyak tantangan, cobaan, kesulitan dengan masuk di negara COVID, susah, berjalan sholat, ya. Kalau sekarang ada umat Islam, alhamdulillah berkat rahmat Allah, berkat Allah anak. Tapi di saat sholat di dekat Ka'bah, pernah lagi sholat asal itu kalau Jawa menubi belek kontong itu kecoro berbuat berbakar sehingga Nabi itu tertutup secara fisik lagi sholat sujud dengan kotoran serta kesannya Allah adalah Fatimah itu ngerti Fatimah itu bersih tapi Fatimah di dalam hatinya
ada doa, ternyata Allah mengabulkan. Dari Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu yang lain, itu ada 10 anak. Ya Allah, orang itu masih saudara jahat banget. Kalau Al-Fasas ini kan kali bapak. Berilah perikatan ya orang-orang jahat. Ternyata di saat perang Badar, orang-orang itu yang merugi belai kontak dengan Nabi, dari 10 orang berapa orang meninggal karena perangnya kan Badar yang menang orang. Itu karena dosa-dosanya Fatimah kepada Allah di saat menuliskan ayahnya Nabi atau Rasul belai. Itu enggak boleh yang menyakiti. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat ini. Innal ladzina yu'minuna Allaha wa rasulahu kanahumullahu jamaah. Wa antalahu adzabun. Ini tadi berkaitan dengan Nabi setelah Muhammad setelah diangkat Nabi Rasul banyak anak, tapi Allah mengingatkan siapa yang selalu menyakitinya berarti menyakiti aku Allah. Jadi kalau Nabi itu dipilih disakiti, dibina, dicacimaki, apalagi dibunuh, alhamdulillah mati tidak terus berpindah, itu Allah nggak terima, nggak terima. Semuanya orang-orang yang selalu menyakiti Allah berarti menyakiti Rasul. Menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah. Apa yang dijumpai la'anahumullah, Allah akan melaknat. Jadi kalau kita benci kepada aturan Allah, sunnah Nabi, karena Allah jelas kita nggak tahu, tapi Allah selalu tahu. Nabi sudah matang, tapi masih benci kepada aturan Nabi, sunnah Nabi, dan benci juga kepada aturan Islam yang punya Quran. Berarti benci kepada Allah, kata Allah, la'anahumullah, tunggu laknat. Artinya bukannya. Maka kalau kita bisa berusaha seluruh umat Muslim, baik laki-laki perempuan, harus ikut andil menerangkan umat dari bahaya kemusyrikan, kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Ini tugasnya seluruh umat, terutama yang punya kekuasaan. Mungkin kepala perusahaan, para desa, berencana, bupati, gubernur. Kalau dia tahu kemungkaran sudah menjamur, tapi nggak mau berusaha diberhentikan, ditutup, dihilangkan, jangan tanya. Aturan Allah dan yang benar. Itu berjalan, maka kita mari sadar kita yang kita karena Allah, menjadikan kita Allah itu jangan akibat. Kalau sudah tidak bisa mengikuti aturan Islam dan Al-Quran dan Allah, sudah nanti mengatakan laknat itu di dunia kena, akhirat kena. Wa'alamu ada pembina yang mereka kesediaan, ya, ada yang sangat pedih. Karena apa? Dia tidak senang, ya, atau menyakiti, mencaci kepada aturan Allah dan sunnah. Maka penting sekali kita menjadi hamba Allah yang bisa berusaha. Mari kita bersama-sama, kita sendiri yang berusaha. Jadi orang yang punya akhlakul karimah, akal yang mudah, yang terpuji, jangan yang rumah.
dalam hadis kita menyampaikan wasiat, mari kita ya dari Allah ya pilih yang akan bisa kesadaran kita itu bisa menjadi dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam jamaah atau dalam organisasi ini bisa berkuat, yang baik. Antara lain jauhkan sifat-sifat yang tercela, mencela kelompok lain orang lain, bukan mencaci maki, ya menghina, menyakiti, atau juga termasuk memberikan orang-orang kesalahannya itu semua dosa. Sehingga Allah selalu mengingatkan. Kalau sudah begitu segera kita kunci jadi orang yang baik kata Allah wattaqullaha. Jadilah orang yang penuh ketundukan, tunduk kepada aturan Allah dan Nabi, yaitu syariat Islam. Karena apa? Yang kita ingatkan oleh Allah dan menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang paling terhormat, paling mulia, paling berharga di sisi Allah adalah orang yang paling sehingga sikap Allah innallaha tawwabun. Sungguh Allah menerima orang yang bertobat. Berhenti dari hal-hal yang baik dan kita susun yang baik, karena sifat Allah adalah sifat yang rohani, penuh kasih. Nah, itulah yang perlu kita sebutkan. Semoga kita menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang sekarang pribadi di tengah keluarga sama masyarakat, orang yang baik untuk Islam, untuk menegakkan sunnah, insya Allah di tengah masyarakat umum untuk baik. Tapi kalau baik kepada manusia belum tentu baik. Itu saja yang saya sebutkan. Kalau mungkin ada yang bertanya, kalau ada, mari pengajian pada sore ini untuk semoga disampaikan pada tutur kata yang kurang berkenan, kita maaf. Kita pilih bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.